dan itu sahih. Jadi memang sebaik-baik harta adalah harta yang ada pada orang solih. Nah, kita semua insya Allah adalah orang-orang yang solih, orang-orang muslim yang memang seharusnya Amin. mempunyai harta yang banyak gitu ya. Karena harta di tangan orang-orang solih nantinya akan terpakai untuk kepentingan umat, untuk membangun masjid dan sebagainya. Amin. Oke, selanjutnya selamat datang di seminar bisnis syariah. Ya, malam hari ini mungkin temanya lebih ke anak muda ya, tapi kan memang tidak ada batasan usia muda itu sampai usia berapa gitu ya. Dan semuanya di sini semuanya masih muda semua gitu ya. Dan apa aja sih sebenarnya kegalauan anak-anak muda? Kalau mungkin yang sudah berkeluarga mungkin ya itu biasanya pendidikan anak gitu, atau dana hari tua. Tapi mungkin itu enggak untuk kita yang masih muda nih enggak ini ya, enggak terlalu menjadi penting gitu. Nah, saya coba menggali-gali gitu, apa sih yang memang menjadi topik di usia muda gitu, yang menjadi permasalahan keuangan. Yang pertama biasanya itu ada namanya sandwich generation. Jadi dia menanggung beban atau ya kita sebutnya mungkin memang ini pahalanya banyak nih untuk sandwich generation karena menanggung beban orang tua juga adiknya juga keluarganya gitu ya. Atau mungkin biasanya anak muda itu terkait uh, uang tambahan gitu, istilahnya kerja tapi memang belum mencukupi secara kebutuhan, atau mungkin menabung untuk pernikahan, nah itu juga butuh biaya, atau mungkin sudah ada yang memikirkan bagaimana membalas jasa kedua orang tua, nah itu juga butuh biaya tambahan. Atau mungkin setelah memikirkan resesi 2023, nah itu juga mungkin terfikirkan nih sama kita semua tentang resesi 2023, resesi ekonomi. Nah itu nanti mungkin yang akan saya bahas di sini, semoga menjadi wasilah untuk apa-apa yang memang sedang kita hadapi ke depannya. Boleh dibuka Ainus slide-nya. Oke, sambil menunggu ya. Mungkin sebelumnya sudah tahu ya kali ya resesi 2023 itu sudah gambarannya seperti apa, tapi memang kita tidak bahas lebih jauh. Gitu. Oke, nah tadi untuk menghadapi semua itu resesi 2023 ya, resesi memang tidak mengurangi jatah rezeki ya, tapi tetap mesti dipersiapkan dan berbagai masalah atau impian-impian lainnya. Nah, selamat datang di seminar bisnis syariah, solusi mudah lunas hutang dan bebas riba, plus mencapai impian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang bekerja sama dengan Best Corporation. Oke, next. Nanti kita bahas untuk perusahaannya. Nah, kita semua sedang bergabung dalam komunitas anti riba. Ya, komunitas ini menurut saya yang mungkin sudah ada 1 tahun ya untuk bergabung. Cukup hangat komunitasnya, mengajak kita semua nantinya yang memang bergabung di sini saling bersaudara, saling nantinya memberikan solusi untuk apa-apa yang memang ingin kita capai, untuk apa-apa yang memang ingin kita selesaikan, dan juga sukses bersama. Jadi memang tidak sukses sendirian, sukses bareng-bareng. Nah, kita tergabung di komunitas Smart Synergy World yang nantinya menaungi kita semua dalam berbisnis di perusahaan PT Best Corporation Syariah. Dan memang di SSW ini support sistemnya cukup kuat ya. Salah satunya malam hari ini salah satu support sistem dari SSW juga mengadakan Zoom seminar online. Oke, next. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Sudah puaskah dengan keadaan finansial saat ini? Nah, mungkin ada hutang atau cicilan ya. Tapi kalau anak muda yang saya temuin sih jarang ya punya hutang atau cicilan tuh jarang. Paling mungkin dia mau bantu orang tua gitu yang masih punya hutang atau riba gitu. Atau yang paling biasanya anak-anak muda ini butuh tambahan penghasilan itu pasti karena biasanya gaya hidupnya besar. Atau impian-impian. Nah, impian-impian mau tua mau muda pasti punya impian-impian, entah impian yang kecil atau yang besar atau yang membutuhkan uang, pasti punya impian dari masing-masing kita. Next.
Nah, apa nih impian kita? Tergantung ya masing-masing. Kalau boleh berkenan mungkin bisa ditulis di kolom chat, diketik 3 impian terbesar yang ingin dicapai. Mungkin umroh atau membahagiakan orang tua, bisa diketik di kolom chat ya. Oke, next. Nah, ini beberapa impian-impian yang mungkin ya memang membutuhkan biaya ya, seperti punya mobil, punya rumah mewah, atau umroh dan haji, jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota yang memang kita inginkan datang ke sana juga memang perlu biaya. Nah, biasanya kan dari penghasilan mungkin hanya mencukupi untuk makan sehari-hari atau mungkin untuk hal-hal penting lainnya. Jadi kadang mimpi-mimpi ini sempat tersingkirkan gitu ya, dan semoga nih yang akan saya sampaikan menjadi wasilah untuk mencapai impian Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Ya, next aja. Ini liburan keluarga sambil umroh atau haji ya, semua muslim pasti ingin ke sana ya, umroh dan haji, dan memang memerlukan biaya. Atau mau memiliki motor yang keren, nah itu impian-impian yang biasanya diinginkan ya. Next. Atau punya mobil sport kayak leader-leader PTB yang mobil sportnya banyak. Atau mungkin yang belum menikah mau punya pesta pernikahan yang mewah gitu ya. Biasanya wedding dream masing-masing orang yang belum nikah tuh beda-beda kan ya. Atau mau rumah yang layak gitu ya, yang memang cukup untuk nanti keturunan yang banyak. Atau mungkin nggak mau yang duniawi-duniawi, tapi maunya yang impian saya tuh sedekah lebih banyak, bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu semua perlu biaya. Nah, salah satu juga bisa wakaf masjid atau pesantren yang nantinya pahalanya ngalir sampai kalian kubur sampai meninggal tuh masih ngalir tuh pahalanya. Nah, itu adalah impian-impian kita, memang nggak bisa kita pungkiri itu butuh biaya-biaya. Nah, berapakah nilai impian tadi semua? Mungkin mau punya motor, umroh atau haji. Kalau mau yang haji furoda itu bisa 200 juta ya, umroh sekeluarga, jadi nggak cuma sendiri. Pendidikan sendiri atau pendidikan anak juga kisaran 150 juta, resepsi pernikahan yang mewah, kendaraan yang memang kita inginkan, yang memang harganya cukup mahal gitu ya, 500 juta seharga Pajero atau Fortuner, atau mungkin rumah yang layak. Nah, itu kalau di total secara duniawi keuangan itu bisa menjadi totalnya 1,9 miliar. Oke, next. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Biasanya kita udah mulai hitung-hitungan nih, gaji masuknya berapa, pengeluaran berapa. Tapi biasanya karena kebutuhan yang lain, pengeluaran bisa lebih besar dari pemasukan, dan ini problem ya. Salah satu problem, pemasukannya nggak terlalu banyak, tapi pengeluarannya banyak. Akhirnya tuh mimpi-mimpi yang tadi biasanya kita kubur dalam-dalam sampai usia tua gitu. Dan memang di sini salah satu juga cara untuk meraih impian-impian yang mungkin sempat kita kubur dalam-dalam gitu ya. Atau problemnya kalau kita mau punya sesuatu itu mesti cicil, mesti nyicil, mesti ya terjerat riba gitu jadinya ya. Karena kita mindsetnya tuh dari dulu mungkin kita nggak akan punya kalau nggak nyicil gitu ya. Karena nggak pernah kepikiran nih buat beli cash. Next. Sedangkan kita tahu atau belum pada tahu ya, riba itu sudah pasti diharamkan ya, tapi memang banyak para pelakunya, para pelaku riba. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ini salah satu saja ayat Quran yang menjelaskan tentang haramnya riba ya. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual belinya halal, yang nggak boleh itu riba. Dan juga ada hadis ya, hadis sahih menyampaikan bahwa riba itu Rasulullah SAW bersabda, riba itu terdiri dari 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang menzinahi ibu kandung sendiri. Kita tahu satu-satunya dosa yang
deketin aja itu nggak boleh ya, apalagi ngelakuin, yang ngedeketin aja nggak boleh itu zina. Zina itu kita nggak boleh ngedeketin. Kalau khamr menjadi dosa ketika diminum. Kalau mungkin menyentuh liur anjing, ketika nyentuh baru jadi dosa. Tapi zina ini nggak boleh, dideketin aja tuh nggak boleh gitu. Dan dosa riba itu setara menzinahi ibu kandung sendiri. Jadi saking dahsyatnya dosa riba ya. Makanya mungkin pernah dengar beberapa karena ketidakberkahan harta riba ini, mungkin uangnya banyak tapi habis-habis terus nggak ketahuan gitu, karena memang Allah cabut keberkahan. Dan semoga ini mungkin problem, dan semoga nanti menemukan solusinya nanti mengikuti Zoom ini sampai selesai. Semoga mendapatkan solusi dari permasalahan riba ini. Next. Nah, kita masuk kepada solusi nih. Bagaimana cara meraih impian tanpa hutang dan tanpa riba ya. Sebab kita tahu menuntaskan riba itu nggak bisa hanya dengan ceramah gitu ya, tapi harus bermuamalah, dan di sini muamalahnya. Nah, cara mewujudkan impian tanpa riba. Mungkin kita mikirnya mungkin bisa dengan nabung gitu ya. Nabung dari gaji gitu ya. Kita suka cross check nih, pendidikan terakhir kita apa, jabatannya apa, terus gaji yang masuk tuh berapa, ada jenjang karir nggak nih di pekerjaan kita gitu. Ini kalau solusinya nabung dari gaji. Nah, misal ya 1 juta per bulan kita nabung konsisten, kalau memang setelah uang yang diterima itu cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lain, berarti 1 tahun tuh 12 juta. Kalau 30 tahun berarti 360 juta. Tadi total impian kita ya kurang lebih tadi hampir 1 miliar ya. Berarti kita perlu waktu yang cukup panjang ya untuk mencapai impian-impian tadi. Atau mungkin gaji 5 juta per bulan, tapi jarang mungkin ya gaji 5 juta per bulan. Nabungnya 5 juta per bulan, berarti kita mesti tahu nih gajinya berapa per bulan gitu. Jadi karena cukup panjangnya nabung tuh boleh ya, tapi mungkin kita tahu jangka akhirnya jadi panjang gitu untuk perjalanan kita capai ke mimpi-mimpi kita. Jadi memang nabung itu saat ini bukan lagi solusi untuk mencapai impian-impian kita dalam waktu yang relatif cepat. Next. Atau mungkin kita mulai mikir nih, mungkin mau bangun aset kali ya, bangun aset, tapi kita juga tahu bangun aset itu modalnya besar gitu. Kalau dari nabung mungkin nggak ya, tapi dengan modal yang besar berarti kan resikonya pasti juga besar, dan ini juga bukan salah satu solusi yang tepat. Next. Nah, ada nggak sih cara bangun aset yang modalnya kecil dan tanpa resiko? Nah, tentu ada ya, yang saat ini saya sedang bergabung juga, teman-teman di sini sudah bergabung sebagian besar, yaitu di Best Corporation Syariah, yaitu aset bermodal kecil, tanpa resiko, yang memang hampir tidak ada resikonya, potensi hasil miliaran, dan sudah terbukti, itu yang penting, sudah terbukti, sudah banyak orang yang merasakan manfaatnya dari berbisnis di PT BES. Nah, ini salah satu bukti, memang tidak bisa ditunjukkan, tapi memang ini real. Saya menyaksikan sendiri juga waktu di Great Success Seminar, ya banyak peraih. Jadi PT BES itu sejak berdirinya ya sudah memberikan reward motor atau umroh itu lebih dari 6.000 para peraih reward umroh atau motor cash. Terus juga sudah membagikan lebih dari 3.000 mobil cash atau seharga 150 juta. Sudah membagikan juga reward Big Mo Cash lebih dari 500 orang telah dibagikan, dan rumah luxury lebih dari 200 rumah luxury telah dibagikan, dan ini sesuatu yang memang luar biasa atas izin Allah ya, dan fantastis sekali untuk perusahaan yang sebenarnya belum begitu lama gitu ya, tapi sudah memberikan bukti-bukti yang konkret dan kebermanfaatannya untuk umat dan secara luas. Next.
Nah, ini perusahaannya ya. Jadi biasanya kita kalau mau berbisnis suka cek and recheck, dan anak muda tuh biasanya kritis gitu ya, mesti cari tahu ini benar nggak nih perusahaannya, ada kantornya nggak, legalitasnya dan sebagainya. Nah, Base Corporation Syariah ini sudah ada kantornya sendiri, jadi bukan ngontrak gitu ya. Jadi punya sendiri kantornya, itu bertempat di Grand Surapati Court di Bandung ya, tepatnya di Bandung, Jawa Barat. Ini perusahaan karya anak bangsa ya, pemiliknya ini masih muda juga, relatif muda, di bawah usia 40 tahun ya, Pak Haji Febrian Agung. Jadi PT Bandung Ekosinergi Teknologi ini perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung. Jadi karena ini kita mau muamalah, tentu memang akan ada produk yang diperjualbelikan gitu ya, tapi sistemnya direct selling. Tentu dengan sistem direct selling ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat. Kenapa disebut peluang bagi masyarakat? Karena memang nggak peduli lulusan apa, profesinya apa, dan sebagainya, semuanya pasti bisa ngejalanin bisnis ini, asal mengikuti sistem. Next. Nah, ini perusahaan yang resmi berizin. Jadi ada izinnya ya. Ada nomor induk berusaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, terus ada lampiran perdagangan ya dari SUPL. Biasanya kalau direct selling itu memang harus keluar izin dari SUPL itu. Nah, ini semuanya lengkap. Jadi memang perusahaannya resmi berizin. Nah, next. Juga ada, nah, sertifikat keanggotaan AP2LI, karena memang ini direct selling, sistem penjualan langsung berjenjang syariah, tentu masuk kepada keanggotaan AP2LI, dan ini ada sertifikatnya juga. Terus ada dari yang paling penting sih ya, yang memang saya suka adalah sudah sesuai syariah di sertifikasi nasional oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini ada sertifikat perusahaan sesuai syariah ya, sudah telah memenuhi prinsip syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi sudah lengkap nih, dari perusahaannya, dari izin bangunannya. Nanti juga ada tentang terkait produk, sudah resmi semua, dan yang terakhir adalah sudah sesuai syariah. Jadi kalau mau cari bisnis syariah, memang tempatnya di sini. Juga selain izinnya sudah resmi, perusahaannya memang sudah milik sendiri, tidak ngontrak gitu ya tempatnya, sudah memberikan bukti, banyak yang telah merasakan manfaat setelah menjalani bisnis ini, juga perusahaan yang berprestasi, jadi terbukti semua ya, tertulis, terdata gitu, jadi bukan omong kosong. Perusahaannya berprestasi, ada prestasi Product of the Year tahun 2020 sampai 2022. Jadi dari Product of the Year berarti dengan penjualan terbanyak. Most fastest growing company, apa ini, percepatan pertumbuhan perusahaan di 2020. Member Growth of the Year tahun 2020 sampai 2022. Pertumbuhan percepatan anggotanya ya. Terus juga menjadi Direct Selling of the Year tahun 2022. Jadi banyak prestasinya yang memang menunjang para mitra-mitranya ini untuk berprestasi juga pada bisnis ini. Oke, next. Nah, visi utamanya adalah menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, ini hampir tidak ada ya perusahaan yang memikirkan sampai sebegitunya gitu untuk membantu umat. Dan memang tadi berarti yang saya sampaikan tadi itu 6.000 motor, sekian ratus mobil cash. Nah, itu orang-orang yang juga sudah terbantu dari bebas riba, bebas hutang dengan berbisnis di perusahaan PT Base. Motonya adalah Go Berkah, No Riba. Satu tambahannya Go Baitullah, itu moto tambahan yang baru ya. Go Berkah, No Riba, Go Baitullah. Next. Nah, ini ada, saya jelaskan singkat saja ya produknya. Itu ada 4 kategori produk. Ada di bidang pertanian, kesehatan, kecantikan, juga produk aditif untuk kendaraan.
Ini salah satu produk adiktif untuk kendaraan Eco Racing Nanotech, menghemat bahan bakar gitu ya, lebih ramah lingkungan. Selanjutnya produk skincare dan kecantikan ya, kategori skincare dan kecantikan ini hampir semua saya pakai. Ada krim pagi, krim malam, peeling lotion, juga ada sabunnya, ada Crystal V, juga ada lip matte-nya. Body serumnya juga jadi lebih lengkap ya untuk produk skincare. Nah, ini produk minuman untuk kesehatan tubuh. Jadi apapun yang mungkin menjadi keluhan Bapak Ibu sekalian atau mungkin orang tuanya di rumah, mungkin keluhannya sakit di bagian dengkulnya atau mau anaknya lebih cerdas yang jarang sakit, itu ada produknya FVN Kalsi. Yang mau diet ada obat, ada herbalnya, ada minumannya FVN Slim. Yang mau promil juga tersedia produknya, nanti dibahas, biasanya sudah jadi mitra, nanti akan dibahas lebih dalam lagi terkait produk. Juga mungkin ada yang mau meningkatkan stamina pria dewasa, juga ada vitaminnya. Yang mau detox itu ada kolagen, yang mau lebih cerah kulitnya. Next. Nah, ini juga produk kesehatan yang biasanya menunjang saat waktu COVID tuh ya, ada Haspro, Bimex, Red One Boost gitu. Ada yang mau diet, ada Sislim, ada Ecovico. Jadi produk herbal yang memang biasanya keluhan-keluhan itu terjadi gitu ya pada usia tua, muda, anak-anak, dan hampir lengkap. Di sini tuh semuanya lengkap untuk herbal kesehatan. Juga yang nggak kalah banyak penggunanya dan sudah memberikan manfaat bagi para petani, yaitu produk pupuk. Nah, untuk pertanian dan perkebunan ada eco farming, fotosintesa, eco farming original, dan pilau straw release. Nah, nanti biasanya kita bahas nih, kalau support sistem SSW itu kan sangat kokoh ya, jadi setiap Rabu tuh biasanya membahas tentang product knowledge, nanti akan dibahas lebih detail lagi. Nah, itu adalah 4 kategori produk dari PTBS yang nantinya akan kita pakai untuk bermuamalah secara PLBS ya, penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi bukan seperti trading atau apapun ya yang memang nggak ada produknya, yang gini nggak bisa bermuamalah. Oke, next. Nah, tapi di PTBS itu nggak hanya menjual produk, tapi memberikan peluang usaha gitu. Nah, proyek kemitraan bisnis senilai 1,67 miliar dalam waktu 1 sampai dengan 3 tahun saja. Ini relatif sebentar ya untuk mencapai impian-impian kita tadi, memang membutuhkan biaya, membutuhkan uang gitu. Kenapa berani bilang 1 sampai dengan 3 tahun saja? Karena sudah banyak yang membuktikan meraih reward-rewardnya itu hanya dalam waktu segitu kalau mengikuti dan mengikuti nanti alurnya, dan tentu semua izin Allah dan semua sudah terjadi. Makanya berani bilang 1 sampai dengan 3 tahun saja bisa mencapai itu semua. Oke, next. Nah, nanti dibahas bagaimana cara PTBS memberi peluang dan membagi bonus-bonusnya. Jadi kita mau memahami dulu ya, saya sampaikan perbedaan dua konsep distribusi. Tadi kalau yang kita jalin itu kan distribusi langsung ya. Nanti ada dua nih perbedaannya, jadi lebih paham nanti. Ada distribusi tidak langsung dan ada distribusi langsung. Nah, kalau distribusi tidak langsung itu alurnya itu panjang. Alurnya panjang dari pabrik dulu, terus lanjut ke distributor utama, distributor daerah, ke grosir, ke pengecer, ke toko, baru ke konsumen. Jadi alurnya banyak, tentu memerlukan biaya, tentu ya memerlukan biaya transport dan sebagainya, mengalirkan produk-produk itu dari distributor utama, daerah, grosir, pengecer, sampai kepada konsumen. Nah, juga mungkin memerlukan biaya untuk
iklan gitu ya, iklan di TV atau mungkin endorse endorse artis. Nah, itu tentu memerlukan biaya. Jadi nanti yang kaya siapa? Yang punya uang siapa? Ya distributornya kaya, bintang iklannya yang kaya, yang nanti mungkin endorse gitu, endorse ke selebgram. Dan yang pasti bisnis owner-nya makin kaya. Nah, kita hanya sebagai konsumen aja gitu. Yang kayak kita sehari-hari pakai gitu. Jadi kita hanya sebagai konsumen, udah selesai gitu kan. Nah, itu distribusi tidak langsung. Ya tentu nggak menguntungkan kita hanya sebagai sebatas pengguna saja. Nah, kalau distribusi langsung yang memang diterapkan pada PTBs itu memang dari pabrik langsung distributor tunggal itu perusahaannya langsung ke mitra base-nya. Nanti ketika sudah bergabung kita sudah jadi mitra, nah itu langsung tuh. Jadi tidak lewat macam-macam, langsung kepada mitranya. Jadi selain jadi mitra, itu juga kita sebagai konsumen. Kita sebagai konsumen, sebagai distributor juga, sebagai bintang iklannya juga, dan sebagai business owner. Jadi semuanya kita pegang. Dan ini lebih enak ya. Jadi kita tuh nggak, ya sebenarnya tidak terlalu terikat gitu ya, karena sudah menjadi business owner yang bisa ngatur. Anda tinggal ngikut sistem bisa menjalankan bisnis ini. Nah, ini marketing plan-nya, saya coba bahas pelan-pelan ya supaya lebih mudah dimengerti. Nah, cara bergabung menjadi mitra base itu sebenarnya memang modal kecil ya. Kalau dibandingin ini modal bisnis ya kecil banget gitu ya. Dan memang ada tahap-tahapannya gitu. Kita bisa mulai dari yang manapun. Tapi yang memang tahap paling kecil adalah dengan hanya 2.600.000 potensi untung miliaran. Dan sebenarnya rinciannya itu gini, 100.000 itu untuk administrasi pembelian ID bisnis dan starter kit. Dan ini sekali seumur hidup. Jadi bukan balik ke perusahaan, tapi balik lagi ke kita gitu. Untuk ID bisnis, nanti dapat ID bisnisnya, kita bisa buka kapanpun, dan dapat starter kit gitu ya. Biasanya panduan-panduan atau katalog produk. Nah, 2.500.000-nya itu untuk belanja produk, nanti mendapatkan produk 14 PV. Jadi nanti 14 PV-nya itu boleh di-mix mau produknya apa aja. Jadi 2.600.000 itu pembagiannya itu. Selalu 100.000 itu regis atau administrasi yang nantinya untuk pembelian ID bisnis dan starter kit yang akan kembali ke kita lagi. 2,5-nya untuk pembelian produk. Produknya apa yang dipakai karena semua produknya bermanfaat. Jadi nanti bisa pilih itu produk sebanyak 14 PV. Mau produknya apa yang sesuai kebutuhan. Next. Nah, ini ada pilihan paket bergabung. Tadi yang saya sampaikan adalah basic. Berarti kalau basic itu mendapatkan satu titik usaha ya. Jadi berpotensi mendapatkan satu reward motor, satu mobil cash, satu big mo cash, dan satu luxury. Serba satu semuanya. Kalau basic. Tapi mungkin sudah punya uang yang cukup gitu ya. Mau ambil paket yang paling tinggi yaitu priority 31 hak usaha. Berarti itu nanti belanjanya seharga 77.500.000, nanti dapat produknya 434 PV, tentu lebih istilahnya lebih banyak diskonnya gitu ya. Dan yang paling penting adalah mendapatkan 31 hak usaha, yaitu berkesempatan mendapatkan 31 motor, 31 mobil, 31 big mo cash, dan 31 luxury. Jadi hak usahanya lebih banyak kalau priority. Atau mungkin mau yang tengah, itu ada bisnis mendapatkan 7 hak usaha hanya dengan 17.500.000, itu mendapatkan produknya 98 PV. Berarti nanti berkesempatan mendapatkan 7 reward motor, selanjutnya bertahap 7 mobil, serba 7 big mo cash dan 7 luxury. Sudah cukup untuk memenuhi impian-impian kita yang tadi disampaikan ya, sampai sekian miliar. Jadi memang ini potensi rezekinya besar. Next. Nah, keuntungan menjadi mitra Base Corporation Syariah, tentu ketika nanti jadi mitra, itu pasti kita bisa repeat order. Dan memang pasti repeat order, karena produk-produknya yang kita pakai
itu semua bermanfaat gitu ya, dan pasti akan pengen beli lagi, pengen pakai lagi gitu. Dan tentu kalau udah jadi mitra kita akan dapat diskon repeat order, jadi harganya tuh nggak kayak di awal. Terus keuntungan lain adalah hidup lebih bermanfaat jelas, karena membantu untuk tubuh sendiri ya, karena tadi produk kesehatan, hidup kita bisa lebih bermakna lagi kalau kita sehat. Terus juga mungkin banyak yang butuh peluang usaha ini juga kita sampaikan, jadi bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan tentu dapat peluang bisnis, jadi tidak hanya sebagai konsumen gitu. Nah, cara mudah menjalankan karena memang cukup simpel menjalankan bisnis ini, nggak perlu mikir cara jual dan sebagainya, itu hanya PCA, yaitu yang pertama pakai produknya, simpel ya, sesimpel memang ketika nanti bergabung jadi mitra, ya udah pakai dulu produknya, dimanfaatkan dulu untuk sendiri produknya, untuk keluarga yang memang sesuai kebutuhan, karena nanti bisa pilih produk macam-macam. Setelah dipakai produknya, kita bisa cerita, cerita pada orang lain, apa yang diceritakan? Cerita manfaat yang kita pakai dari produk. Kan mungkin banyak ya yang memang mengalami keluhan yang sama gitu, atau masalah yang sama seperti kita, tapi nggak berani ngomong gitu. Tapi kan kalau ketika cerita itu biasanya langsung terbuka semua gitu. Atau ceritakan peluang usahanya mungkin, dan selanjutnya arahkan ke pertemuan. Nah, pertemuan ini kalau di SSW itu ada seminarnya gitu ya, ada seminar setiap hari Selasa di Bekasi, setiap hari Minggu di Cipayung, Sabtu di Tebet, Jumat nih hari ini di Tangerang. Nah, bisa diarahkan ke pertemuan sesuai memang di domisili masing-masing yang terdekat. Nah, ini adalah marketing plan based corporation. Jadi yang pertama komisi penjualan langsung, nanti mungkin kita akan bahas. Komisi pengembangan atau komisi pasangan, nanti next akan kita bahas. Nah, selanjutnya memang banyak ya, ada bonus flash out, bonus peringkat, bonus prestasi, bonus kepemimpinan. Nah, ini kita nggak bisa bahas hari ini nih, karena terlalu banyak. Dua awal kita akan bahas malam hari ini. Nah, juga ada bonus luxury ya, tadi reward-reward yang sudah saya sampaikan, motor cash senilai 20 juta, mobil cash senilai 150 juta, Bigmo cash senilai 500 juta, dan luxury 1 miliar. Nah, mungkin untuk yang baru sambil dilihat di slide-nya ya, ini ada ilustrasi komisi sponsor dan pasangan. Jadi nanti ketika Bapak, Ibu, dan teman-teman bergabung, itu nanti kan dikasih ID ya, dikasih ID nanti kita bisa lihat gitu ya, ada ID-nya, ditempatkan di mana. Nanti biasanya kan kalau baru-baru itu belum bisa untuk ini ya, langsung mungkin mengajak orang. Tapi memang sesimpel bercerita sih ya, nanti dikasih tahu sistemnya, mengikuti sistem dan sebagainya. Nanti kita arahkan untuk mengajak satu orang yang mungkin punya yang membutuhkan solusi dari bisnis ini, dan ketika dia bergabung, misal bergabungnya satu paket tuh yang tadi basic. Nah, kita taruh di sisi kiri dulu ya, karena kan masih kosong tuh kanan kiri. Nanti ajak lagi satu orang lagi yang memang membutuhkan solusi dari bisnis ini, dia gabung satu paket. Nah, ketika mengajak orang dan dia juga mengambil paket basic yang tadi 2.600.000, itu Bapak, Ibu, dan teman-teman dapatkan bonus sponsor namanya. Bonus sponsor 400.000 itu langsung masuk ke rekening tuh biasanya ketika telah di posting ke ID. Dan ketika sudah bertemu nih kanan kiri itu nanti mendapatkan bonus pasangan namanya 100.000. Jadi kalau sehari itu giat komitmen gitu ya, menemukan 2 orang kanan kiri ini, berarti nanti sehari mendapatkan 800.000. Terus sampai ke bawah kita ajarkan mereka juga melakukan hal yang sama. Mungkin nanti yang ke bawah dia dapetin yang 3 paket tuh, orang misalnya dia para petani yang mungkin nggak bisa tuh cuman beli 1 paket 2.600.000 gitu, mungkin 3 paket atau 7 paket. Nanti seterusnya sampai ke bawah diajarkan
Jadi memang harus membina ya, membina yang bawahnya juga. Dapatkan bonus sponsor dan bonus pasangan. Nanti dikalikan gitu. Nanti mungkin sambil jalan bisa lebih mengerti ya. Tapi itu sekilas tentang bonus sponsor dan bonus pasangan. Yang pasti potensinya besar. Tentu dengan awal modal 2.600.000 potensinya bisa sebegini banyaknya. Oke. Nah, ini pencapaian poin ya. Pencapaian poin, dan poin ini kumpulan dari first order dan repeat order. Jadi ketika kanan kiri nanti telah mencapai 100 poin kanan kiri, itu Bapak Ibu silahkan ambil atau tebus gitu ya reward motornya 20 juta, senilai 20 juta. Nanti ini akan berlanjut, jadi memang tidak ada sistem penghapusan poin gitu ya, terus berlanjut sampai nanti terkumpul 300 kanan kiri. Silahkan ambil mobil cash atau senilai 150 juta. Berlanjut lagi membina tim, mengajarkan timnya berkembang, terus poinnya juga jadi bertambah menjadi 1.500 kanan kiri. Silahkan tukar dengan Big Mo Cash atau 500 juta. Selanjutnya lagi berkembang lagi, membina tim, dan sampai nanti poinnya mencapai 3.000 kanan dan kiri, silahkan tukar dengan luxury 1 miliar. Nah, nanti tadi total yang tadi adalah 1,67 miliar, hanya dengan paket basic tadi bisa dimulai dengan 2.600.000. Jadi keuntungannya adalah memang tidak ada penghapusan poin ketika sudah sampai kepada reward pertama, mulai lagi dari awal itu tidak. Jadi terus berlanjut sampai nanti mendapatkan luxury yang berkali-kali. Nah, ini bukti orang-orang yang telah bermitra dan sukses. Nah, itu banyak ya, dan coba bisa mungkin sambil kalau memang bisa sambil dibaca, itu rata-rata latar belakangnya ya memang sesuai gitu. Ada pemilik warung kopi, ada IRT, ada mantan pengangguran. Ini seperti saya bilang tadi, memang nggak peduli latar belakangnya, semua bisa menjalankan bisnis ini asal mengikuti sistem. Nah, yang di lingkar ini adalah yang tadi saya sampaikan, kita berada di komunitas SSW, dan ini orang tua kami semua ya, Abi Masturi Firmansyah dan Umi Elis Ratnasari. Beliau adalah perencana keuangan syariah, dan Umi Elis sama seperti saya, seorang bidan juga yang telah meraih banyak reward-nya ya, 15 motor, kalau nggak salah ya, 15 mobil, 5 Pajero, dan menuju 3 luxury. Nah, ini yang di lingkaran ini ya. Nah, nanti kita semua dalam komunitas SSW ini akan dibimbing sama beliau sampai dapat reward-nya. Kalau tadi itu leader-leader secara keseluruhan yang sudah para peraih. Nah, ini peraih reward di SSW nih ya. Banyak juga peraih reward di SSW. Yang anak muda juga bukan cuma saya dan Ainun ya, ada beberapa juga yang telah meraih reward. Ada leader saya tuh Anoval, itu juga sudah meraih reward mobil cash. Oke, next. Nah, oke, sebagai penutup ya. Sebelum ke sesi pertanyaan, kondisi Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Kondisi Anda di masa depan adalah hasil dari keputusan Anda saat ini. Jadi yang mungkin masih bingung, masih ragu, mungkin maju mundur bisa ditanyakan langsung. Nanti moderator membuka pertanyaan biar tidak menyesal ketika tidak jadi bergabung gitu ya. Karena keputusannya yang paling baik adalah ya memang kalau yang baru nih segera ambil keputusan, yaitu bergabung di PTBS. Saya kembalikan kepada moderator untuk membuka sesi pertanyaan. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Anissa Sabrina.
Oke, baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan juga sesi sharing-sharing. Barangkali ada yang ingin sharing, kita persilakan. Atau ada yang ingin bertanya, boleh secara langsung untuk open mic ataupun dari kolom chat. Atau mungkin bagi para tamu undangan nih yang masih bingung kira-kira tentang sistemnya, tentang produknya, sebenarnya ini sistemnya seperti apa sih gitu. Nah, produknya itu sebenarnya sebermanfaat apa gitu, itu boleh banget ditanyakan. Boleh melalui kolom chat ataupun juga dipersilakan untuk open mic. Ada yang ingin bertanya? Mungkin sharing dulu Bu Nista, Bu Ainun. Oke, boleh. Yang baik. Ada yang ingin sharing barangkali? Atau dari leader saya sendiri nih, dari AA Naufal, barangkali sudah ada? Iya, Assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana nih A Naufal, boleh sharingnya dong. Kira-kira kan A juga masih muda nih ya, tapi di peluang usaha ini, di bisnis ini, sudah meraih mobil, sudah meraih motor, ataupun bisa juga sudah umroh gitu. Nah itu gimana sih caranya untuk AA sendiri gitu? Sudah bisa meraih itu semua, itu gimana caranya? Dan kenapa memutuskan untuk di usia muda sekarang nih, kira-kira gimana? Boleh sharingnya? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya untuk Bapak Ibu semua yang baru hadir pertama kali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Akbar. Usia berapa ya? 20. Ya sekitar 20-an. Usia sekitar 20. Latar belakang itu seorang maling ya. Yang udah lama pasti tahu maling itu apa. Ya, jadi latar belakang saya itu seorang tenaga kesehatan atau perawat seperti itu. Nah, kenapa saya memutuskan untuk bergabung di komunitas ini atau di peluang usaha ini? Yang pertama yaitu dengan kita berkomunitas, kita sama-sama meninggalkan yang namanya dosa riba ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Anissa Sabrina, bahwa dengan kita berkomunitas, dengan kita berhijrah, jadi hijrahnya itu tidak sendirian. Jadi kita hijrahnya itu secara berjamaah. Nah, ketika kita berhijrah dengan berjamaah, maka itu akan saling menguatkan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa AA juga memutuskan untuk segera menjalankan peluang usahanya? Nah, karena di PT BES ini sistemnya itu sudah halal. Jadi untuk Bapak Ibu semua, khususnya anak muda, nggak perlu khawatir lagi. Jadi kita produknya halal, sistem penjualannya pun juga sudah halal, semuanya sudah bersertifikat DSN MUI. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan lagi seperti itu. Nah, kemudian untuk anak muda juga yang seusia AA juga sangat memungkinkan sekali untuk bisa sukses di bisnis PT BES ini. Karena apa? Karena modalnya itu hanya 2M. Nah, 2M itu yang pertama mulut, yang kedua mental, seperti itu. Karena dengan kita menjalankan peluang usaha di bisnis ini, resikonya itu hanya satu, ditolak, seperti itu. Bayangkan jika kita membuka usaha di luar sana yang modalnya itu nggak cukup 5 juta ya. Kita mau buka nasi goreng aja, kedai nasi goreng aja, tuh mau buka usaha nasi goreng aja kan harus punya gerobak dulu, harus beli bahan-bahannya dulu. Nah, itu nggak cukup 5 juta, harus nyewa rukonya dulu seperti itu. Nah, kenapa senang bergabung di PT BES ini? Karena modalnya itu yang pertama itu kecil. Nah, karena hanya dengan 2,6 juta itu sudah berpotensi memiliki 1,67 miliar rupiah seperti itu. Di luar sana nggak ada. Jika misalnya kita pengen
berusaha dengan modal segitu tuh potensinya 1,67 miliar itu belum ada. Nah, dan hanya ada di PTB seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita untuk mempercepat atau mendapatkan reward-reward yang pertama seperti kayak umroh, mobil, kemudian Pajero, dan luxury. Nah, yang pertama itu kita harus wajib mengikuti apa kata leader kita, apa kata mentor kita, seperti itu. Bahwa kita harus menghormati leader kita, seperti itu. Dan kemudian, kenapa juga bisa cepat untuk mendapatkan reward? Karena hadir ke seminar, hadir ke pertemuan, seperti itu. Karena di sini diniatkan kita tholabul ilmi, seperti itu. Seperti kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kita bersolawat tujuannya untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan syafaat itu? Selain kita sholawat, nah kita juga harus hadir di tempat majlis taklim atau tempat-tempat yang niatnya itu kita bertolabul ilmi atau kita mencari ilmu, seperti itu. Dan di komunitas SSW ini dengan bekerja sama dengan PTBS ini adalah wadah yang tepat untuk kita anak muda sukses bersama, seperti itu. Mungkin itu yang bisa AA sampaikan ke Indonesia. Oke, luar biasa sekali ya, Noval ya. Jadi Ya. memang untuk di masa muda ini tuh ini banget ya, maksudnya peluang terbesar kita gitu untuk bisa sukses gitu ya. Oke, Betul, terima betul. kasih untuk Kak Noval sudah sharing pada malam hari ini. Semoga Ya, kedepannya lebih sama-sama. sukses. Amin, amin, Allahumma Amin, amin. amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Sukses Baik, bersama. insya Allah, amin. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya nih. Anissa Sabrina, sudah ada pertanyaan masuk. Yang pertama dari Mbak Dian Febrina. Assalamualaikum, saya Dian. Izin bertanya beberapa pertanyaan kepada pemateri. Kumpulan pertanyaan juga dari kaum muda yang masih penasaran dan maju mundur untuk mengikuti bisnis ini. Oke, ternyata ada beberapa pertanyaan nih, Sabrina. Mau satu-satu dulu atau langsung lima-limanya dibaca ini, Sab? Satu-satu dulu ya, bagaimana? Oke, baik, dari Mbak Dian ya. Yang pertama, bagaimana Kak Anissa memandang PTBS ini MLM yang sesuai syariah? Oke, bagaimana nih, Sab? Oke ya, bismillah. Oke, Mbak Dian ya. Berarti mungkin kita umurnya seumuran kali ya sama anak-anak muda. Dulu awalnya juga saya maju mundur gitu ya, itu pasti sih. Karena tidak fullnya informasi yang saya dapatkan pasti nanti maju mundur. Jadi nanti mungkin Mbak Dian ketika mendapatkan informasi dari malam hari ini, sama nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab semampu saya, juga nanti bisa disampaikan kembali kepada yang mengundang, biar tidak maju mundur lagi, gitu ya. Tadi pertanyaan tentang memandang MLM ini sesuai syariah ya. Yang pertama sih, memang itu juga yang menjadi concern saya ketika masuk ini sesuai syariahnya tuh seperti apa gitu. Cuman karena keterbatasan juga ilmu saya gitu menjelaskan bagaimana ini disebutnya syariah. Tapi yang sudah pasti saya meyakini bahwa lembaga sekredibel MUI sudah memberikan penilaiannya gitu kepada bisnis ini. Jadi memang saya nggak perlu ragu lagi gitu ya. Karena juga ilmu saya juga nggak sampai ke sana gitu untuk menjelaskan ini syariahnya di mana. Cuman perusahaan ini telah melalui penilaian dari lembaga MUI dan sudah keluar suratnya, sudah sesuai syariah, jadi saya yakin memang ini sesuai syariah gitu. Mungkin ya yang saya lihat mungkin tidak ada kezaliman di dalam bisnis ini gitu, kayak penghapusan poin, kayak diwajibkan belanja mungkin setiap minggu atau setiap bulannya itu juga nggak ada di sini. Jadi memang semua memudahkan para mitra-mitranya. Juga mungkin saat kemarin saya ikut Zoom meeting dengan Pak Haji Febrian gitu, yang menjadi fokus pertama saya juga terkait gini, leader yang tidak membina timnya tapi ikut mendapatkan manfaat dari kerjaan timnya itu, maka syariahnya tertolak gitu. Nah itu saya setuju tuh. Nah itu paling yang memang saya mudah mengerti. Oh iya, jadi yang cuma nampung poin tapi nggak membina tim, nggak membina mitra-mitra yang lain, tapi dapat poinnya, dapat komisi secara
Kalau nanti kalau mungkin semakin dalam tuh ada namanya new leader dan sebagainya, itu mendapatkan bonus-bonus juga dari pergerakan tim. Tapi memang jika ada yang seperti itu, nah itu baru tertolak syariahnya. Jadi kalau saya sih berhati-hati juga ya, ketika memang punya tim dan mungkin saya mendapatkan manfaat dari tim yang saya bina, tentu saya memang harus terus membina tim itu gitu, biar syariah saya nih ketika bermuamalah di sini diterima, tidak ada subhat, tidak ada keraguan-raguan gitu. Jadi memang tadi yang disampaikan juga oleh Anoval gitu ya, di sini nggak sukses sendiri, tapi suksesnya bareng-bareng, yaitu tadi membina timnya. Bagaimana Anoval itu sudah mendapatkan mobil ya, motor cash atau umroh dan mobil ya. Jadi dengan pencapaian beliau yang luar biasa, tentu sudah membina timnya dengan sangat baik. Makanya juga saya nih yang di bawahnya beliau sudah dapat umroh cash juga, nanti Ainun juga menuju umroh cash. Nah itu, jadi sistemnya saling membina, insya Allah syariahnya keterima atau tidak tertolak gitu. Jadi harta yang kita punya nih dari bisnis ini halal gitu ya. Tapi kalau secara saya memandang ya, saya mengikuti saja sih, mengikuti yang memang sudah ada lembaga yang mensyariahkan ya, saya sudah yakin gitu. Jadi itu nggak perlu kita cari tahu lagi gitu ya, kenapa syariahnya dan sebagainya. Tinggal menjalani saja. Itu paling jawabannya Mbak Dian. Oke. Oke, kita lanjut nih Satya. Ini masih dengan Mbak Dian, jadi ada 5 pertanyaan, satu-satu mungkin ya. Nah, yang kedua ini, apa respon pertama kali yang didapat ketika menawarkan ini ke anak muda? Responnya beda-beda ya, tergantung. Pertama kali mungkin ya. Ya pertama kali, karena yang saya waktu awal mulai kan saya ke teman-teman dulu ya, ke teman-teman dekat, di salah satu Ainun juga ke teman-teman dekat gitu. Jadi ada yang responnya itu, dia gini Mbak Dian, kita kalau mau namanya prospek gitu atau mengajak menceritakan peluang usaha ini ada tahapan-tahapannya gitu, nanti diajarin sama leadernya dan sampai sadar tahapan-tahapan itu saya praktekkan gitu. Bangun hubungan baik, terus ice breaking dulu, cerita-cerita, menggali informasi gitu ya, sampai nanti ada bonding, keterikatan sampai dia tuh benar-benar cerita, mungkin sampai nangis ceritanya gitu ya. Nah, kalau respon mereka ya tergantung nanti apa yang terjadi. Tapi kalau sebagian besar, jujur saja respon pertama itu tidak percaya diri. Jadi mereka yakin yang saya sampaikan itu benar, baik, dan sesuai gitu ya. Tapi rata-rata memang kalau anak muda tuh ada rasa tidak percaya diri gitu. Jadi responnya nggak kayak menolak ini bisnis apa dan sebagainya, tapi lebih ke diri mereka sendiri, kayaknya gue nggak bisa deh ngejalanin ini gitu. Jadi lebih ke kepercayaan diri mereka. Nah awalnya juga saya kan salah satu yang sebenarnya introvert juga ya, maksudnya untuk menyampaikan ini, bercerita ini itu juga cukup sulit gitu buat saya. Karena rasa percaya dirinya belum muncul dan itu wajar, menurut saya wajar ketika bertemu dengan itu. Yang perlu dilakukan adalah memang menyampaikan bahwa kalau kita ngandelin diri sendiri memang nggak akan bisa gitu. Jadi saya ajarin tuh biasanya untuk bertawakal. Jadi kalau muncul nih rasa-rasa tidak percaya diri pada orang yang mungkin sudah jadi mitra, karena respon pertamanya biasanya itu nggak percaya diri. Bertawakal. Jadi bertawakal itu kan sebelum ikhtiar ya. Jadi kalau biasanya orang, udah kita usaha dulu, habis itu kita bertawakal. Nah itu sebenarnya keliru gitu. Tawakal itu sebelum ikhtiar. Kayak ada di ayat Quran tuh ya. Dan ketika kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi biar ketika menjalani bisnis ini, tidak ada ini, nggak ada maju mundur, dan juga tidak tidak menuhankan ikhtiar itu sendiri gitu ya, tadi karena nggak percaya diri akhirnya maju mundur tuh, karena kita merasa kita tuh bisa karena ikhtiar kita, kalau ikhtiar kita segini ya kita nggak bakal bisa, nah kayak gitu. Nah itu mesti disingkirkan, dan saya bertahap mulai menyampaikan itu kepada mitra-mitra saya juga. Jadi ikhtiar dulu. Jadi kalau Mbak Dian ini nantinya sudah membulatkan tekad untuk masuk kepada bisnis ini, maka bertawakallah. Tawakal itu gini, menyerahkan hasil yang bahagia kepada yang paling bisa memberikan hasil itu gitu. Berarti kepada Allah gitu ya.
Nah, setelah itu kita nggak akan merasa nggak percaya diri kayak dan sebagainya ya, karena kita nggak mengandalkan diri kita sendiri gitu. Satu tambahan sih yang mungkin yang saya pelajari juga, salah satu yang menuhankan ikhtiar, ciri-cirinya itu di awal ragu, di akhir kecewa. Nah, kalau mungkin nanti selama perjalanan ada fase-fase sulit gitu misalnya, ya kalau memang kita itu sangat-sangat menuhankan ikhtiar kita itu tadi, awalnya tuh ragu nih, mungkin ada keraguan ketika masuk, belum begitu yakin. Nah, selanjutnya diakhiri dengan kecewa, karena tadi mengandalkan ikhtiar sendiri. Jadi, kalau saya pribadi ketika ketemu anak-anak muda yang responnya memang mereka itu tidak meragukan bisnis ini, tapi malah meragukan diri mereka sendiri, biasanya saya sampaikan gitu. Dan biasanya join gitu. Sambil terus dibina, dibimbing dengan baik. Oke, luar biasa ya, Masya Allah Sabrina. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Apakah bahagia menjalani bisnis ini? Gimana nih, Sab? Kalau dari tadi ya, maksudnya udah cara jelasinnya happy banget nih kayaknya. Gimana nih, Sab? Oke, bahagia. Bahagia. Mungkin kalau pertanyaan ini ditanyakannya tuh pas dulu gitu ya, mungkin beberapa bulan yang lalu gitu, bahagia nggak nih jalanin ini? Putus-putus. Oke, udah lancar. Jadi mungkin kalau pertanyaan ini disampaikan kepada saya 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, mungkin saya akan jawab, saya bahagia jika gitu. Jadi bahagia saya tuh ada syaratnya gitu. Saya bahagia jika closingan banyak. Saya bahagia jika tim saya datang ke seminar. Saya bahagia jika tim saya bertumbuh. Wajar sebenarnya. Tapi tentu gini ya, perjalanan ini kan nggak sebentar gitu ya. Kalau bahagianya kita tuh ada syarat, ya akhirnya kita tadi balik lagi, mungkin berhenti tengah jalan dan sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya bahagia, saya bahagia apapun yang memang sedang Allah pergilirkan, karena kan ujiannya juga ada ya, namanya mau terima potensi rezeki yang besar tuh nggak mungkin nggak ada ujian gitu loh, nggak mungkin nggak ada ujian. Jadi mencoba menikmati. Putus-putus. Iya. Ya udah jelas. Udah jelas belum? Oke. Jadi mencoba menikmati setiap momen yang sedang Allah pergilirkan. Jadi bahagianya saya tuh udah nggak pakai syarat gitu ya. Ya udah bahagia aja. Dan itu juga saya pelajari salah satu mentalitas yang akan mendapat pertolongan Allah gitu. Jadi mungkin kalau di bisnis itu sering dengar muntabir ya, mundur tanpa berita gitu ya. Nah, itu salah satunya juga karena bahagianya ada syaratnya gitu. Jadi jangan sampai kita di sini itu bahagianya ada syaratnya. Saya bahagia jika closing, saya bahagia jika tim saya banyak, itu wajar, bahagia yang wajar. Tapi mencoba menikmati hal-hal yang mungkin di luar kendali kita, yaitu lebih mengundang pertolongan Allah gitu. Jadi jawabannya bahagia. Ya semoga Mbak Dian juga mendapatkan kebahagiaan yang sama gitu. Putus-putus lagi di HP-nya. Oke, sudah lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ya, Non lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ntar lo ini putus-putus di aku aja atau gimana ya? Tapi udah lancar. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Bagaimana kakak menyikapi bahwa bisnis ini memang sangat jarang anak mudanya? Yang saya tahu juga saat hadir ke seminar memang yang hadir berusia lebih tua di atas saya. Hampir jarang menemukan anak-anak mudanya. Gimana nih, Sab? Menyikapi ya. Ini suara saya sudah jelas belum? Udah jelas. Cuma tadi pada di tengah-tengah baru. Oke, ini kalau Mbak Dian masih ada sih, masih ada nggak Mbak Dian? Bisa ngobrol Mbak Dian masih ada kayaknya ya. Boleh open mic? Jadi saya lanjut dulu ya. Oke. Menyikapi ya, itu salah satu hal yang nggak mungkin saya pungkiri gitu ya. Memang lebih banyak yang lebih tua di atas saya gitu, yang bahkan mungkin seumuran orang tua saya gitu. Memang hal yang nggak saya bisa pungkiri, dan saya validasi itu dulu untuk saya sendiri gitu. Mungkin ada rasa gini,
ada rasa kayak sendiri gitu ya, kayak kalau saya sama tim saya ngumpul gitu, itu anak muda sendiri gitu, terus sama yang mungkin lebih senior, ada rasa itu. Tapi saya validasi ke diri saya sendiri, memang kondisinya kayak gitu, memang. Tapi nggak ada salahnya juga kan. Tapi saya mencoba mencari hal baik yang saya dapetin dari beliau, yang memang usianya jauh di atas saya gitu. Yang pertama, giroh perjuangannya itu luar biasa sekali, giroh perjuangan. Dan mungkin ya, saya akui juga giroh perjuangan saya itu nggak sebesar beliau-beliau yang sudah senior ini gitu. Dan saya jadi mengambil banyak pelajaran gitu. Jadi saya nggak fokus tuh sama yang ya di sana banyak yang lebih tua dari saya nggak fokus ke sana, tapi lebih kepada mengambil hikmah, mengambil apa hal baik yang bisa saya ambil dari kondisi tersebut gitu. Giroh beliau luar biasa dalam perjuangan di bisnis ini, saya menjadi semakin semangat, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang saya kalau ngobrol, karena saya bidan gitu ya, saya suka juga ngobrol sama yang, kan pasien saya rata-rata lebih tua juga dari saya, pasien-pasien, jadi saya memang terbiasa juga ngobrol sama yang lebih dewasa gitu daripada saya, dan itu enjoy aja gitu kan, malah mendapat banyak nasihat, mendapat banyak hal-hal baik, hal-hal positif. Nah itu, jadi yang menyikapinya biasa aja, ambil hal baiknya aja, dan pasti banyak hal baik gitu, karena saya juga masih banyak belajar juga gitu. Tapi itu kondisi memang nggak bisa saya pungkiri, memang anak mudanya masih sedikit. Maka nanti kalau Mbak Dian bergabung nih, biar lebih banyak anak mudanya di SSW. Oke, luar biasa, Masya Allah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan kelima nih, masih dari Mbak Dian. Saya dengar kabar Kak Anissa akan berangkat umroh. Bagaimana Kak rasanya umroh di usia muda dengan uang sendiri? Bagaimana caranya? Dan ada doa khusus tidak saat sampai di sana? Dan kalau boleh saya titip doa. Oke, boleh langsung direspon, Nisa. Oke, alhamdulillah ya. Hadza min fadli Rabbi. Sungguhnya memang ini karunia dari Allah, akan umroh gitu, berangkat umroh di usia muda. Saya juga berdoa gitu kepada para ya masih muda, atau ini ada 88 peserta. Juga semoga Allah segerakan, Allah undang ke Baitullah menjadi tamu istimewa di sana. Tadi pertanyaan Mbak, rasanya ya umroh di usia muda ya, akan umroh di usia muda. Tentu bahagia ya, getarannya sudah sampai nih, karena insya Allah keberangkatan kami tanggal 20 Januari, SSW Gosto Mekah. Jadi udah sampai getarannya ya. Dari mulai kan ada grup WA-nya gitu, SSW Umroh, terus dari mulai Abi share tentang foto koper aja, saya sudah merasakan getarannya gitu. Karena saking rindunya gitu ya, padahal belum pernah datang ke sana gitu. Dan memang saya sampaikan juga sedikit cerita, memang ini bukan permasalahan hanya tentang uang gitu ya. Jadi kalau secara uang itu memang uang pribadi saya gitu, tapi memang kan karena dapat reward juga, reward umroh di Desember kemarin. Jadi secara punya uang itu kan sudah dari tahun 2017 saya nabung umroh. Waktu itu tapi mungkin umrohnya masih 20 jutaan gitu ya, nggak seperti sekarang. Jadi memang saya salah satu juga yang mengelola finansial secara baik. Jadi ada tabungan umroh lah saya dari 2017, tapi belum Allah izinkan 2018, 19, 20, 21, 22 sampai 2023 baru Allah izinkan, insya Allah berangkat nanti di Januari. Gitu. Jadi memang ini bukan hanya perkara uang gitu. Memang uang yang saya keluarkan uang pribadi, tapi memang konotasinya memang bukan hanya uang, karena kalau uang saya sudah punya dari lama, tapi Allah baru perjalankan insya Allah nanti di Januari gitu. Jadi siapapun yang memang mungkin Mbak Dian dan semua yang memang ingin berangkat, ubah mindset bahwa memang Allah bisa berangkatkan kapanpun dan bagaimanapun caranya gitu. Jadi jangan mikirnya uang dulu. Mungkin akan pakai uang gitu, mungkin. Tapi kalau dari kisah saya sih, setelah punya uang dan sudah niat nabung aja tuh belum cukup merayu Allah saat itu gitu untuk berangkat, diizinkan berangkatnya baru 2023 nanti insya Allah Januari. Itu doa khusus
Maksudnya doa khusus di sana tentu ada ya, tentu ada doa khusus di sana tentu ada. Dan tapi kalau Mbak Dian mau titip doa sangat boleh. Kebetulan saya lagi mau memburu doa malaikat, jadi ngedoain orang. Ini saya tulis WA saya di kolom chat kalau mau titip-titip doa. Saya boleh WA, boleh titip doa sambil juga mempercepat jalur doa saya supaya terkabul gitu ya, dengan banyak doain orang gitu paling. Dan apa tadi pertanyaannya, cara apa nih, cara ini ya, Gimana caranya bisa iya gitu umroh ya di usia muda caranya. yang menurut gitu? Iya. Oh yang salah satunya gini, saya pikir gini, perjalanan saya nabung jadi bidan gitu ya, tentu 5 tahun jadi bidan ya tentu saya punya uang secara uangnya gitu. Tapi karena saya mengikuti alur Allah yang Allah perkenankan saya ada di SSW, akhirnya saya ikut umrohnya bareng SSW gitu. Saya saat ini ya, saat awal gabung tuh saya nggak tahu kenapa saya ditempatkan di sini sama Allah gitu. Karena menurut saya nggak perlu-perlu banget, mungkin sama kayak Mbak Dian saat ini mungkin, yang masih kayaknya gue nggak perlu-perlu banget deh untuk punya bisnis tambahan gitu. Apalagi kan kalau perempuan nafkahnya masih ditanggung orang tua ya, itu pasti ya. Terus kalau kita kerja ya duitnya buat kita sendiri, kita apain tuh bebas gitu kan. Nah, tapi karena mengikuti alur juga yang memang Allah sediakan, saya mengikuti bisnis sampai akhirnya saya juga dapat reward umroh itu, ya tentu itu membantu sekali gitu ya, 20 juta cash. Jadi seperti gini, kayak tabungan saya 5 tahun gitu ya, sudah saya siapkan ini untuk umroh untuk sebagainya. Akhirnya Allah bantu lewat reward di PTB sini gitu. Jadi memang alurnya seperti itu. Jadi mungkin gini, mungkin memang saya ke tahap yang lebih tinggi gitu. Maksudnya saya baru dapat reward umroh, cuman banyak doa yang terkabul ketika saya bergabung di SSW dan itu di luar prediksi saya gitu. Jadi kenapa saya cukup bahagia, tadi tanya bahagia enggak? Bahagia karena banyaknya doa yang terkabul lewat SSW ini, dan salah satunya juga nanti keberangkatan umroh bersama SSW, bersama founder dan co-founder juga bersama para mitra-mitra yang lain. Nah itu sih caranya, saya tadi mau ketika ada peluang yang datang saya masuk. Mungkin kalau saya nggak nggak mengikuti alur Allah gitu ya untuk ikut di SSW, karena saya mengabaikan peluang yang datang, mungkin nggak umroh juga nih, karena nggak tahu lewat jalur mana gitu ya. Karena dulu kan kalau masih muda ada rasa-rasa takut ya untuk mau daftar, gimana nih, takut uangnya kemana gitu kan. Tapi ketika udah bergabung di komunitasnya, ya komunitas itu sendiri yang melaksanakan, terus kita lebih yakin gitu. Jadi ternyata gini, saya mungkin nabung banyak dari perjalanan saya jadi bidan, tapi Allah buka jalan itu lewat SSW untuk bisa umroh gitu. Plus saya dapat rewardnya gitu kan. Dapat rewardnya saya cairin duitnya kan 20 juta buat nambah-nambah biaya jajan di sana gitu. Jadi ini karunia dari Allah, dan saya memang membuka juga kalau mau ada yang titip-titip doa, tentu saya persilahkan, nanti saya tulis nomor WA di kolom chat yang mau titip-titip doa. Gitu. Udah itu Nun. Oke, sepertinya Ainun terkendala sinyal ya. Oke, sambil menunggu Ainun. Belum bubuk. Ya itu tadi ya Mbak Dian, jawaban-jawaban dari saya semoga terjawab pertanyaan-pertanyaannya dan semakin meyakinkan lagi untuk bisa segera bergabung. Ya semoga ini menjadi peluang usaha juga bagi Mbak Dian. Oke, sambil nunggu moderator yang mungkin kehilangan sinyal ya, saya coba jawab. Tadi ada pertanyaan dari apa nih?
Oh, dari Bu Aan ya, Bu Aan. Assalamualaikum Bu, mau tanya, kalau mau daftar di mana dan gimana ya? Oke, untuk Bu Aan sambil saya jawab ya sambil nunggu moderator. Untuk daftar biasanya Ibu menghubungi juga leader atau orang yang mengajak Ibu. Nanti akan dikasih tahu caranya mengisi registrasi, mengisi form registrasi, mengumpulkan biaya dan sebagainya, mau ambil paket berapa, nanti diarahkan. Setelah itu nanti ketika sudah ditransfer, sudah milih produknya, sudah diposting, nanti Ibu dapat ID Mitra dan bisa langsung bergabung mengikuti sistem. Gitu ya. Bu An tadi sepertinya yang mengundang Ibu Ojah ya. Oke. Ainun kayaknya kena lab deh kayak ini. Iya, Itu Raffi. yang ini ya. Oh, ada. Iya, Masya Allah ya. Ainun, kemana Ainun? Kelempar Umi, Masya Allah, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan saja ya. Tapi ngomong tadi ada pertanyaan lain nggak ya? Kayaknya nggak ada Kalau deh. sudah dijawab ya dari yang terakhir ya. Oke, terakhir tadi sudah dijawab ya. Ya Allah, mohon maaf. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain. Oke, kita lanjutkan ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada yang mau sharing? Barangkali? Lanjut. Lanjut. Ya, ada yang mau ditanyakan Pak dengan siapa? Pak Wahyu. Ya. Enggak, dilanjut aja. Oke, baik. Baik, barangkali Bapak Ibu atau teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang mau sharing, boleh banget nih. Mungkin ada yang masih bingung soal sistemnya kah atau soal apakah sangkut pautan dengan impian kah? Boleh banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak warahmatullahi Nisa, Sabrina, dan Kak Indonesia. Waalaikumsalam Umi. Baik, silakan Umi. Iya. Ada yang ditanyakan atau mau sharing? Iya, ini alhamdulillah malam ini ada beberapa mahasiswa Umi yang hadir ya. Ada Azkiatul Hawa, ada Ageng, ada Maudi, ada Amalina, ada Alfian Majid, ada ya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 mahasiswa nih, kebanyakan mereka ini adalah PJ ya, penanggung jawab kelas, artinya seperti KM, ketua kelas di setiap kelas yang Umi mengajar pada semester ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili mereka, cuman mereka mungkin masih agak malu ya mau bertanya kepada Kak Anissa nih. Ya, mungkin Umi mewakili nggak apa-apa ya Kak ya. Ya, Umi mewakili. Yang pertama, ini mahasiswa yang hadir pada malam hari ini, rata-rata mereka semester 3 Kak. Nah, notabene ketika mereka semester 3, itu kuliah sedang aktif-aktifnya, ya lagi sedang-sedangnya aktif perkuliahan, ya. Ini itu Alfian Majid Khobar bilang, iya Umi masih malu-malu nanya, ya, masih malu-malu bertanya. Ini PJ juga ya, penanggung jawab kelas. Nah, yang sering mereka sampaikan ke Umi secara japri, pertama terkendala modal. Nah, mungkin Kakak bisa menyampaikan ketika ada mahasiswa yang menyampaikan hal tersebut atau teman yang seusia Kakak atau di bawah Kak Anissa, apa yang bagaimana Kakak menjelaskannya ketika mereka mengatakan terkendala modal misalnya, karena mereka notabene semester 3 itu masih harus bayaran dan sebagainya, bahkan hidup mereka pun masih ditanggung oleh orang tuanya satu. Yang kedua, mereka terkendala dengan mereka mengatakan harus izin dengan orang tua. Nah, ini izin orang tua, bagaimana Kakak menjelaskannya hal itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya Kakak supaya mereka yang semester 3 ini mau masuk bisa membagi waktu antara kuliah
dengan berbisnis di sini. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kak Anissa di awal, memang ada mungkin nanti Umi minta tolong diulang kembali Kak, karena ada beberapa mahasiswa Umi yang terlambat masuknya. Jadi pada saat tadi Kak Anissa menceritakan tentang bahayanya generasi sandwich, itu banyak mahasiswa Umi yang belum masuk. Sementara itu hal yang sangat menjadi fundamen yang menjadi pendorong mereka untuk harus bergabung di sini supaya tidak terkena dengan generasi sandwich tadi. Mungkin Kakak bisa menjelaskan lagi lebih detail betapa bahayanya ya jika kita tidak sukses di usia muda, kita akan menghadapi yang namanya disebut dengan generasi sandwich. Terima kasih Kakak Anissa Sabrina dan Kak Ainun Nisa Kuswardani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh langsung dijawab Sabrina. Ya, Masya Allah Umi. Tadi saya juga lihat banyak mahasiswa ya di sini. Kebetulan mitra saya juga ada mahasiswa, cuman mahasiswa S2 gitu, lanjutan dari bidan gitu ya. Sama-sama mahasiswa yang mungkin harus membagi waktu dan tenaganya gitu. Jadi saya coba jawab satu persatu. Tadi terkait uang ya. Biasanya kalau terkait uang ini kan kalau mahasiswa biasanya dapat dapat apa namanya, uang jajan gitu ya dari orang tua. Saya memang nggak mengajarkan untuk meminta kepada orang tua lebih untuk mengikuti ini gitu ya untuk modal awal. Tapi tentu kita tahu kalau di sini tuh juga kalau saya leadernya gitu ya, saya biasanya boleh mencicil gitu biaya basic kan 2.600.000. Nah, itu boleh dicicil secara berkala. Biasanya saya ajarkan untuk menyisihkan uang jajan mereka, itu yang pertama, menyisihkan uang jajannya. Yang kedua bisa dengan jual produk dulu. Jadi jual produk. Nanti ketika terkumpul uangnya secara bertahap, yang penting kan sebenarnya dari bisnis itu bukan hanya uang, tapi kemauan. Kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu ya. Entah tadi saran saya menabung dari atau menyisihkan dari uang jajan, yang tadinya hedon mungkin jajannya banyak, disisihkan untuk bisa untuk dapat uang buat modal awal. Itu memang sangat kecil ya, 2.600.000 dicicil secara bertahap ke leadernya boleh. Yang kedua dengan jual produk, nanti dipinjemin dulu produknya, habis itu dijual produknya, nanti kan dapat uang tuh. Nah, uang itu nanti muter lagi balik untuk daftar paket basic gitu. Paling untuk mahasiswa itu ya. Jadi dengan dagang, dengan mungkin bertahap uangnya gitu, mungkin adanya 500.000 dulu boleh. Kan tadi registrasi 100.000 tuh. Jadi sudah ada niat nih, nanti bulan depan 500 lagi, bulan depan ditambah. Anissa Sabrina sepertinya di mute ya. Udah nih tadi hilang. Udah ya, sudah. Nah itu tadi dari segi uang itu ya. Nanti lama-lama bisa terkumpul uang sampai 2.600.000 untuk biaya modal di awal. Atau biasanya saya yakin pasti punya tabungan. Pasti punya tabungan. Nah, itu tabungannya dipakai untuk modal awal bertahap, boleh bertahap. Atau tadi dagang produk. Terus yang habis itu tadi apa lagi tadi izin ke orang tua ya. Ya. Izin ke orang tua, tentu saya sarankan ya memang izin ke orang tua. Karena buat yang belum menikah kan pasti ridhonya di ridho orang tua ya. Tapi sampaikan juga gini, cara untuk meluluhkan hati orang tua itu nggak ada cara lain selain dengan akhlak yang bagus gitu. Jadi kita mau izin apa-apa, mungkin mau dalam kata mau menasihati orang tua tuh nggak ada cara jalan lain selain akhlak yang bagus. Nah itu nanti terbaca sama orang tua kalau kita punya niat yang benar buat ya ikut peluang usaha ini gitu. Atau nanti kan orang tua suka nanya tuh ngapain gitu kan capek-capek, atau nanti mungkin orang tua jadi berpikir kita mengesampingkan perkuliahan kita gitu kan. Nah itu jangan sampai. Jadi kita yakinkan dengan perbuatan.
Tapi memang harus berakhlak baik, itu pasti dah itu ya. Biar orang tua yakin nih sama kita menjalanin bisnis atau peluang usaha ini. Karena kan mungkin ketika kita mau minta izin pasti ada yang kita sampaikan kan. Iya, bisnis ini bagus gitu kan untuk menunjang kehidupan untuk nantinya sampai ketika udah lulus kuliah jadi punya biaya yang jadi punya uang yang cukup gitu ya untuk biaya selanjutnya ketika lulus kuliah. Nah, itu bisa disampaikan baik-baik kepada orang tua gitu. Dulu saya izinnya itu ya karena mungkin saya beda ya, maksudnya karena sudah kerja juga. Waktu itu sih orang tua ini biasanya karena saya perempuan gitu ya, nafkah kan masih ditanggung orang tua. Jadi seolah-olah ya buat apa gitu, buat apa ngikut ini karena nafkah masih ditanggung. Saya udah kerja juga, udah cukup gitu kan. Tapi karena bertahap menyampaikannya juga beliau melihat kegigihan saya jadinya diizinkan. Jadi orang tua tuh kalau ini hal yang baik dan orang tua ngelihat kita juga ngelakuinnya baik ya oke-oke aja pasti akan setuju gitu. Yang ketiga membagi waktu. Membagi waktu ya tentu semester 3 ya tadi ya yang udah lagi sibuk-sibuknya. Biasanya saya saranin gini, kalau bagi waktu pokoknya jadwal sholatnya mesti tepat waktu. Itu pokoknya waktunya, ini adik-adik sekalian pasti nanti terkontrol. Tapi kalau sholatnya berantakan tuh waktu pasti nggak terkontrol, kayaknya sempit aja gitu. Jadi memang kalau muslim ya ini, kalau muslim waktu sholatnya diperbaiki, itu pasti ada waktu. 24 jam kita waktunya sama. Kalau kayak pekerja ini kan juga profesinya macam-macam gitu ya. Ada yang bidan, ada yang dokter juga ada dengan berbagai macam waktunya tuh kepake untuk kerja. Nah, itu pasti nanti ada waktu-waktu khusus yang bisa ngejalanin bisnis ini. Dan juga kan bisnis ini nggak terikat juga dengan ini ya, nggak terikat dengan waktu yang memang harus jam sekian kan enggak. Karena memang kita sebagai bisnis owner-nya juga, kapanpun kita mau jalanin ya udah. Tapi yang tentu tetap saya sarankan adalah mengikuti sistem. Jadi nanti kalau ada waktu nih, datang ke seminar biar lebih jelas pemahamannya, lebih mantep gitu ya. Dan juga memang mungkin tidak hanya sekali gitu, tapi saya yakin pasti ada waktu. Rata-rata mungkin yang bilang nggak ada waktu itu ya memang tidak memprioritaskan. Tapi dalam waktu seminggu, seminar kita juga memang ada beberapa titik yang memang bisa dihadiri tentu di terkait mungkin dekat rumah masing-masing gitu kan, yang memang dekat Jakarta datang ke Cipayung, mungkin yang di Bekasi datang hari Selasa ke GWS gitu. Jadi menurut saya pasti ada waktu dan memang tinggal bagaimana memprioritaskan gitu. Saya dulu mikir waktu itu karena menurut saya kesibukan sebagai bidan sudah terlalu terlalu sibuk gitu ya. Maksudnya saya pakai waktu istirahat saya yang akhirnya waktu libur saya pakai gitu. Jadi itu salah satunya juga pemantasan diri di hadapan Allah gitu. Waktu libur saya pakai, terus waktu dinas malam, dinas paginya saya pakai untuk prospek untuk datang ke seminar gitu. Nah itu tadi salah satu contoh memprioritaskan gitu. Tapi tetap tidak mengesampingkan tugas utama sebagai amanah orang tua mahasiswa belajar. Nah, terus tadi sempat mau dibahas sandwich generation ya. Jadi sandwich generation tuh gini, kondisi yang dimana tuh kita terhimpit gitu ya. Mungkin kalau masih mahasiswa belum ngerasain kali ya, tapi ketika nanti lulus terus cari pekerjaan, terus kondisi-kondisi yang mungkin sudah mulai dirasakan tuh orang tua pensiun, adik butuh biaya, sedangkan kita perlu menghidupi kebutuhan kita sendiri dan mungkin nanti ada yang menikah harus memenuhi, jadi atas kena bawah kena, jadi harus menghidupi semua. Dan itu kondisinya ada yang seperti itu. Nah itu sandwich generation. Jadi ada yang juga ada hal yang nggak bisa kita tolak atau pungkiri kalau kondisinya kayak gitu. Jadi daripada ngutuk keadaan, kenapa kita ditakdirkan untuk menjadi sandwich generation gitu ya, yang menanggung semua amanah-amanah itu ya lebih baik memang mencari peluang-peluang usaha yang paling bisa kita lakukan. Dan menurut saya yang memang minim resiko ya memang di sini. Sejauh ini yang minim resiko dan bisa dilakukan untuk usia muda itu di sini. Gitu, Umi. Oke, bagaimana Umi? Apa sudah jelas? Atau barangkali ada mahasiswanya Umi nih yang mau merespon?
Sudah jelas sekali. Terima kasih Kak Anissa Sabrina dan Kak Ainunisa. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik, mengingat waktu sudah pukul 21.51 nih ya, Adik Sabrina dan Bapak Ibu teman-teman semua. Mungkin cukup sampai di sini seminar online kita pada malam hari ini. Sebelum berakhirnya acara, mungkin ada closing statement dulu nih, Sabrina. Silakan. Oh ya. Sebenarnya statement saya mau menyampaikan sedikit ya. Oh ya. Oke, Sabrina? Udah. Oh, di-share ini ya, yang foto ya? Yes. Sebentar. Ya. Sebentar. Oke. Nah, mungkin bisa sambil dilihat di slide ya. Biasanya memang saya kalau jadi presenter tiap Jumat itu ada video-video khusus gitu, tapi saat ini saya mau kasih gambaran. Bisa sambil dilihat di slide ya, ini kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam, yang dimana kisah Nabi Musa ini kisah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Dan tentu kalau istilah gini, yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran, tentu kita bisa mengambil salah satu kisahnya untuk menjadi pelajaran bagi kita semua gitu. Ini mungkin gambarnya agak kurang jelas ya, tapi bisa saya bacakan sambil dilihat. Itu ada, ini seperti kisah kita semua mungkin ya. Ada kisah ini saat Nabi Musa dihadapkan pada kondisi terkepung tentara Firaun, dan Nabi Musa membawa rombongan untuk bisa terbebas dari tentara Firaun itu. Jadi tanah yang dijanjikan itu seperti impian atau hasil, karena Nabi Musa akan melewati itu gitu kan. Laut Merah itu kayak hambatan yang ada di depan Nabi Musa. Tentara Firaun itu ada di belakang seperti ancaman. Dan tongkat kayu adalah pertolongan Allah gitu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil adalah yang sebenarnya menjadi ujian Nabi Musa itu bukan dari Laut Merahnya, bukan dari hambatannya. Mungkin kita banyak nih yang mau dengan kondisi kita masing-masing, hambatannya tuh banyak gitu ya. Tadi nih kayak waktu dan sebagainya, atau mungkin apapun yang menjadi hambatan kita masing-masing, terus ada ancaman gitu. Terus juga tanah yang dijanjikan itu kayak seperti reward atau hasil-hasil yang ingin kita capai gitu ya. Tapi dalam kisah ini adalah hikmahnya tentang baik sangkanya Musa kepada Allah. Jadi bukan tentang Laut Merahnya, bukan tentang Firaunnya yang menjadi ujian bagi Musa, tapi adalah ujian keimanan yang bagaimana mau nggak nih kondisi kayak gini Musa berbaik sangka sama Allah gitu ya. Mungkin kalau kita dihadapkan pada kondisi Nabi Musa yang kita terkepung kanan kiri, mungkin hutang riba banyak, sandwich generation, terus kita mungkin tadi nggak bisa ngejalanin bisnis ini karena waktu kah, karena uang dan sebagainya. Jadi bukan soal ujiannya, tapi mau nggak nih kita baik sangka sama Allah ketika memang sudah ada peluang. Ketika sudah ada peluang, kita ambil peluang itu untuk mencari pertolongan Allah. Dan kalau contohnya Nabi Musa, kita lihat yang menjadi pertolongan Allah adalah tongkat. Tongkat Nabi Musa itu adalah bukan barang baru yang Nabi Musa punya gitu ya. Tongkat Nabi Musa itu adalah benda kecil, ya memang Nabi Musa udah punya sejak lama, tapi dia nggak tahu ternyata itu menjadi wasilah pertolongan Allah. Jadi barangkali gini, nggak selamanya hal-hal besar itu selesai dengan hal-hal besar juga gitu. Jadi bisa jadi kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan, bisa jadi itu tongkat Nabi Musa buat kita, buat selesai dengan permasalahan kita. Jadi mungkin ya, bebas dari utang riba gitu. Tidak dengan pusing-pusing nyari solusi ke sana kemari gitu. Cukup Bapak Ibu ikut Zoom ini, itu barangkali tempat Nabi Bapak Ibu sekalian buat bisa mendapatkan
tanah yang dijanjikan atau impian dan hasil gitu. Atau mungkin buat baik kepada kucing, kepada mungkin fakir mungkin ya, hal-hal kebaikan kecil yang kadang kita suka hiraukan, barangkali itu tongkat Nabi Musa buat kita. Karena nggak selamanya hal-hal besar itu selesai dengan hal-hal besar juga. Gitu. Jadi salah satu yang saya pelajari juga bagaimana mendapatkan pertolongan Allah adalah berbaik sangka. Mungkin perjalanan di bisnis ini juga yang nggak sebentar ya, dibilang 1-3 tahun juga perlu waktu gitu kan. Karena perlu waktunya tadi, tentu kita perlu berbaik sangka terus sama Allah. Bagaimana nanti Allah berikan jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan kita. Agar tadi tuh syaratnya tidak menuhankan ikhtiar, terus baik sangka kepada Allah, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan kecil yang barangkali memang itu tongkat Nabi Musa gitu. Karena kalau di Al-Quran gitu ya, bagaimana keimanan Nabi Musa ini diuji ketika Nabi Musa ini leader sejati ya. Kalau kita bicara leader di bisnis ini, kita bisa tiru Nabi Musa gitu. Bagaimana menyelamatkan kaumnya untuk terbebas dari tentara Firaun. Saat dia dicecar pertanyaan sama kaumnya, sudah hopeless gitu kaumnya itu untuk bisa bebas nggak nih dari Firaun, dengan keimanan yang sungguh kuat Nabi Musa mengatakan sungguh sekali-sekali tidak akan kekejar. Padahal saat itu nggak tahu apa yang menjadikan wasilah nih buat terbebas dari tentara Firaun tadi. Ternyata dari sebuah tongkat yang ternyata tongkat itu sudah dipunya sejak lama, hal kecil yang memang dia punya dari dulu, jadi bukan hal baru gitu. Jadi itu saja, karena nanti mungkin dengan untuk yang baru-baru gitu ya. Barangkali di sini tongkat Nabi Musanya untuk para Bapak Ibu sekalian, dan kita manfaatkan terus berbaik sangka juga bagaimana menjalani bisnis ini. Karena kalau setelah saya pahami, ikhtiar mati-matian juga nggak bakal bisa tercapai gitu ya. Tentu semua dari pertolongan Allah bagaimanapun cara dan bentuknya. Dan semoga seperti doa kita di awal, kita diberikan pemahaman rizki. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemahaman juga salah satu bentuk rizki dari Allah. Semoga yang hadir hari ini diberikan pemahaman rizki oleh Allah. Diberikan kemampuan ketika memahami, diberikan kemampuan untuk menjalani bisnis ini secara baik, mengikuti sistem yang ada nantinya, dan Allah mudahkan untuk mencapai impian-impian yang diinginkan, yang mungkin sempat terkubur, semoga bisa digali kembali impian-impian tadi. Lewat wasilah salah satunya di bermitra dengan PT BES. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya cuma sebagai kurir penyampai ya. Yang paling penting dari kurir adalah paket yang akan nanti Bapak Ibu terima, yaitu tadi isi materi yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat dan Allah berikan pemahaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam luar warahmatullahi biasa. wabarakatuh. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu dong buat Anissa Sabrina yang sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Baik, terima kasih kepada Anissa Sabrina. Dan untuk sebagai penyempurna ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini, barangkali ada pesan yang ingin disampaikan oleh Abi Haji Masuri ataupun dari Umi Haji Elis. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum nyampe, sebentar lagi. Belum bisa on-cam karena gelap, ya, jadi nggak kelihatan. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka seminar bisnis syariah online yang diselenggarakan oleh Machinery Reward. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan semuanya dan disegerakan untuk mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam marilah kita senantiasa limpahkan kepada Ustaz kita Habibana wa Rabbina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, aulia wa syuhada wa sholihin,
wabil khusus kepada kita semuanya yang selalu mahabbah dan memberikan sholawat. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bersama founder dari Smart Sinergi untuk membacakan seluruh kaisiro kepada pemateri kita yang luar biasa yang telah menyampaikan materi tentang bagaimana kita harus segera terbebas dari utang riba dan bagaimana cara solusinya. Oleh karena itu, aplaus buat pemateri kita. Siapa ya? Ini sambil Mbak aja ya. Luar biasa materi yang disampaikan itu kena banget terhadap kita, apalagi yang mungkin masih tergolong muda ataupun orang tua yang masih berjiwa muda. Dan juga luar biasa kali ini disampaikan oleh moderator ya yang membawakannya, yaitu Ainunisa. Aplaus buat Ainunisa yang luar biasa juga. Oke, ada beberapa catatan tentunya yang akan kami founder sampaikan. Yang pertama tentunya tadi kita berbicara tentang bagaimana kita bisa kaya berkah di usia relatif muda. Kenapa? Kalau kita belajar dari perencanaan keuangan syariah bahwa untuk merencanakan kehidupan yang akan datang atau hidup setelah hidup itu sebenarnya dimulai dari umur 18 tahun. Kenapa? Karena di 18 tahun ini kita mesti merencanakan kehidupan yang kita sebut dengan uang pertanggungan bagi orang-orang yang hidup. Kenapa itu perlu? Karena agar kita pada saatnya Allah panggil, maka kita sudah siap sedia. Sinyalnya putus-putus. Sepertinya suaranya hilang, Bi. Nggak ada suara. Nggak ada suaranya. Iya. Baik, kalau Iya, sudah jelas ini lagi, ada Bi. transisi antara ini ya, jadi agak-agak sebentar sekarang berubah ke baik, kami lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya bahwa yuk kita bersiap-siap walaupun masih di usia muda, maka tentunya kita ingin sekali akan jauh lebih prepare pada saat kita sudah mulai dari sekarang. Bayangkan teman-teman semuanya bahwa saat ini di 3,5 tahun ya, 3,5 tahun bahkan sekitar 4 tahun lah. Di PTBS sudah memiliki orang-orang yang terbebas dari hutang dan riba, itu luar biasa sekali. Bahkan ada orang yang baru umur 2,5 tahun sudah memiliki luxury. Karena yang menjalankan misalnya orang tuanya. Nah, bayangkan Bapak Ibu semua, terutama ini yang baru bergabung, yang mungkin usianya relatif muda, maka banyak sekali harapan ya, dan juga yang kita bisa lakukan di usia muda ini, yaitu pada saat kita merencanakan usia 20 tahun kemudian kita masuk bergabung kepada PTBS ini, maka bayangkan dalam 2-5 tahun saja kehidupan kita akan jauh lebih dahsyat, terutama dalam pencapaian reward. Misalnya gitu. Anggaplah misalnya Bapak Ibu menjalankan usia 25 tahun baru mulai, kemudian dalam sekitar maksimal aja 5 tahun Bapak Ibu sudah memiliki anggaplah luxury 1 miliar. Artinya bayangkan dalam umur 30 tahun Bapak Ibu sudah memiliki kehidupan terutama reward-reward yang spektakuler dan juga memiliki income yang di atas 100 juta. Nah, coba bandingkan. Banyak orang bekerja selama 25-30 tahun, kemudian pensiun, maka kemudian setelah itu 5-10 tahun wafat. Artinya apa? Pada saat kita memiliki atau menciptakan harta, menciptakan
untuk kehidupan selama 30 bahkan 40 tahun, kemudian menikmatinya 5 sampai 10 tahun. Kenapa kita nggak balik? Kita lakukan kerja keras kita di PTB 5 tahun saja. Maka kehidupan kita akan jauh lebih luar biasa, ya, kehidupan akan jauh ya lebih sejahtera, maka kita akan menikmati ya kehidupan yang sejahtera jauh lebih panjang. Kalau misalnya 50 ya 50 tahun, anggaplah misalnya 25 kemudian sudah makmur di usia 30, kemudian wafat umur 80, artinya 5 tahun untuk kita bisa menikmati 50 tahun, hasil kita 5 tahun. Itu pilihan terhadap teman-teman semuanya. Pegawai kebanyakan ya menggunakan waktunya sampai 50 tahun untuk bekerja, kemudian menikmatinya hanya 5 tahun. Nah, kita balik. Nah, itu bisa saja ya teman-teman bisa lakukan asal teman-teman konsisten, persisten. Bagi yang baru bergabung sekali lagi, maka lakukan ya. Ini sebagai cara cerdas untuk kita bisa lebih kaya berkah tanpa riba ya, sekaligus hanya dalam waktu yang tidak begitu lama. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan inspirasi dari malam hari ini yang disampaikan oleh Mbak Anissa Sabrina, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu juga buat Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang masih belia, yang mungkin masih fresh graduated ya, manfaatkan semuanya karena ini sudah luar biasa, banyak sekali contoh-contoh mulai tadi ya yang baru saja umur 2,5-5 tahun sekarang sudah mendapatkan lusuri. Bahkan kemarin juga ada yang dari dari Bandung yang baru fresh graduate juga udah mendapatkan lusuri. Bahkan contoh-contohnya di PTB sudah sampaikan ya, mulai dari tadi yang disampaikan oleh AA Noval, kemudian AA Rizal, itu juga masih muda, baru fresh graduate, belum married tapi sudah memiliki kehidupan yang luar biasa, sudah memiliki mobil cash. Nah, teman-teman ya, kalau itu bisa maka jadikan ini menjadi kekuatan kita untuk bismillah ya. Pertama dari yang mungkin tadi yang mungkin merasa masih sedikit orang yang berhasil di usia muda, maka kedepannya insya Allah ya di generasi kedua terutama yang memiliki putra putri yang masih generasi milenial, maka yuk gabungkan dengan PTBS. Tidak lama Bapak Ibu semuanya, hanya hitungan tahun 3-5 tahun insya Allah Bapak Ibu sudah memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Dan tadi rencana-rencana untuk bagaimana kita memiliki pernikahan yang luar biasa, bagaimana memiliki rumah di usia muda, ya maka Abi dulu aja memiliki rumah yang luar biasa ya itu udah umur pada saat sudah memutuskan untuk berkarir ya, bukan menjadi pekerja. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya pada saat usia muda kita sudah multiple aset yang harusnya 60, maka itu sudah membeli waktu. Manfaatkan sekali lagi di usia muda agar kita ya di usia tua ya juga bisa bahagia dan bahagia lagi, kemudian masuk surga tanpa riba ya, wafat masuk surga tanpa riba, kan lebih oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekali lagi yang milenial juga yang kolonial semuanya bisa semangat di PTBS karena kita bisa membeli waktu dengan kita berbisnis syariah. Terima kasih. Pada kesempatan ini, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada yang baru, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu semuanya, dan dari mahasiswa, maka jadikan ini menjadi curi star untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Tidak usah menunggu Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, adik-adik, mahasiswa, untuk menunggu sampai lulus karena tantangan masa depan itu akan jauh lebih dahsyat. Dan ini paling tidak mulai start dengan bergabung, maka kemudian perlahan ikuti arahan-arahan sesuai leader, paling tidak si kita sudah mencantumkan nama kita, karena untuk sukses ya dilakukan pertama kali gabung dengan PTBS dan itu menjadi yang terdepan saat ini. Tetapi kalau menunggu bisa saja Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa bisa ketinggalan 20, 30, ratusan bahkan seribuan di bawah kita. Mending di bawah kita ada seribuan atau atas kita ada seribuan. Itu pilihan cerdas ada di
adik-adik semua. Terima kasih Mas Suri Firmansyah, founder dari Smart Synergy World. Untuk semua yang hadir, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bi Haji Masturi yang sudah menyampaikan pesan-pesannya. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya acara ini, berakhir pula perjumpaan kita pada seminar online malam hari ini. Semoga dengan adanya seminar online pada malam hari ini, dan semoga dengan kita meluangkan waktu, dengan kita menimba ilmu pada malam hari ini, semoga akan datang pertolongan Allah untuk kita, terutama untuk yang para milenial yang masih muda dan juga Bapak Ibu yang tetap berjiwa muda ya. Semoga kita segera mendapatkan pertolongan Allah untuk bisa sukses segera mungkin. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, sekian seminar online pada malam hari ini. Saya Ainun Nisa, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datangnya hanya dari Allah dan kesalahan dari pribadi saya sendiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Izin live nih. Sebelum ditutup, kita akan ada sesi foto bersama. Silakan dibuka kameranya bagi para peserta seminar online. Oke, dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Silakan dibuka. Oke, alhamdulillah masih ada 76 peserta. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Cekrek slide 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Cekrek 1, 2, 3. Oke. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu dan sahabat SSW dan khususnya yang baru pertama kali hadir. Silakan nanti menghubungi para pengundangnya masing-masing untuk berlanjut ya. Tadi kalau ingin bergabung dan kalau ada yang masih ingin ditanyakan bisa hubungi pengundangnya masing-masing. Sekian, kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. PTBS Go Berkah. No riba. SSW Semangat bersaudara, semangat solusi, semangat bersama. Yes. Oke, selamat beristirahat dan lanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya sehat, berkah, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Abi dan Umi. Terima kasih Mbak Anisan dan Mbak Ainunisa. Terima kasih buat semuanya, buat mahasiswa Umi yang hadir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga Umi. Terima kasih Pak RT. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih ya Indonesia. Terima kasih.